Sadar nggak sih kalau keberuntungan kita itu semua berawal dari ngobrol? Gimana ya cara kita ngobrol dengan orang yang benar, tapi caranya tuh nggak ribet? Gampang kok, kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ayo, yang lagi lemes, yang lagi kurang bergairah, apalagi yang lagi puyeng nih dengan masalah-masalah hidupnya, semangat dong. Ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Halo, kalau kamu gak sengaja nemuin video ini, kita kenalan dulu. Saya adalah seorang sahabat yang biasa menolong orang dengan video-video saya. Nah, sekarang giliran kamu nih. Benar, sebagai sahabat Pagar Kehidupan entah yang sudah lama atau yang baru, sekarang izinkan saya ya menolong kamu dengan sebuah topik yang sederhana. Topik apa mas? Bagaimana sih caranya kita bisa ngobrol dengan orang? Karena seperti yang saya bilang tadi, sadar nggak? Kalau rezeki kita itu berawal dari kemampuan kita untuk berbicara atau ngobrol. Kita bahas satu persatu sambil saya memberikan bukti bahwa apa yang saya berikan ini masuk akal dan benar loh bagi kamu. Kita bahas nih. Yang pertama, ini menarik banget. Kita mulai dari percintaan dulu ya. Yang namanya kisah percintaan atau jodoh, nah ini kalau kamu udah excited banget, udah antusias banget, berarti ini kau banget nih kayaknya nih. Sadar gak sih permasalahan cinta kita teman-teman? Itu selalu berawal dari kemampuan kita, maaf ya, dalam ngobrol tuh tumpul. Problema cinta itu selalu berkaitan dengan ketidakmampuan kita sebagai manusia atau individu memulai sebuah pembicaraan atau menjaga pembicaraan kita tuh supaya tetap asik gitu. TikTok ya ibarat kata, dia ngomong, kita ngomong, seru gitu. Nah sekarang saya akan mengajarkan kepada kamu untuk masalah cinta dulu nih, nanti kita bahas masa yang lain. Gimana sih caranya ngobrol sebagai orang yang mungkin sedang ingin membangun cinta atau membangun kasih dengan orang yang disukainya? Ada triknya mas? Ada dong. Cara ini saya beri nama ngomong dari awal lebih baik. Loh, saya ulangi ya. Cara ini saya beri nama ngomong lebih awal atau dari awal lebih baik. Loh emang begitu? Sekarang saya tuh bingung loh. Kenapa ya kok banyak orang sama kayak saya dulu nih. Sekitar 10 tahun yang lalu saya mungkin sama seperti kamu. Diri saya tuh kalau mau ngomongin soal cinta ribet banget. Padahal saya kasih tahu rahasia ya. Percintaan itu simple. Nih kamu bisa praktekin. Kalau diri kamu pengen mendapatkan hati seseorang, ngomong dari depan bahwa kamu tuh suka sama dia. Nggak usah takut dia kabur dari kamu hanya karena kamu jujur bahwa kamu suka dengan dia. Jangan lupa bahwa setiap manusia itu bisa salah tafsir loh. Banyak nggak peristiwa dalam hidup kamu yang lagi ngedeketin orang, tujuannya pengen jadi kekasih, tapi malah dianggap temen. Pernah ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dari awal kita start ngobrolnya udah salah tuh. Coba mulai sekarang perbaikinya gini deh. Dari awal kalau kamu lagi tertarik sama orang, suka sama orang, kasih dia perhatian seperti biasa. Kamu udah tahu caranya. Tapi yang membedakan cara saya dengan orang lain adalah, dengerin, kamu katakan dari depan kepada dia bahwa sebenarnya saya ini tertarik loh sama kamu karena diri kamu bagi saya menariknya tuh di bagian ini. Ininya itu adalah sesuatu hal yang secara jujur membuat kamu tertarik sama dia. Misalnya gini, misalnya kamu laki-laki kayak saya ya, lagi suka sama cewek. Selama ini mungkin kamu sering ngasih perhatian, kemudian suatu saat kamu dengerin video ini dan kamu terinspirasi, pengen nyoba. Nah besok atau hari ini juga kamu bilang, maaf ya, supaya nggak salah paham, aku tuh sebenarnya tertarik loh sama kamu. Kamu tuh bagi aku menarik karena, misalnya, kamu tuh orangnya lucu. Jadi cewek nggak jaim. Aku suka banget sama cewek nggak jaim. Maaf ya kalau aku terlalu jujur. Bilang kayak gitu dari depan. Kemungkinan yang terjadi apa? Pertama, dia akan tersipu malu karena cewek nggak ada satupun yang nggak suka dipuji, apalagi pujiannya tulus, bukan pujian alay. Betul ya, cewek? Dan yang kedua, kamu bisa mendapatkan respon yang betul-betul tidak tipu daya otak, tapi sesuai kenyataan. Kalau dia benar-benar suka atau juga mau kamu rayu lebih dalam lagi, dia akan tersipu malu tuh. Tapi kalau dia memang gak suka sama kamu, dia akan bilang dari depan, kita teman aja deh. Kayaknya kita lebih cocok jadi teman.
Dari situ, diri kamu tidak akan membuang-buang waktu untuk orang yang tidak bisa untuk kamu kan? Dan yang kedua, dari situ kamu mungkin kecewa, tapi kecewanya tuh nggak akan sedalam kalau kamu masih banyak ngayal, tidak berani mengutarakan dari depan. Akhirnya, begitu udah kelamaan, kamu lebih baper. Begitu udah baper, ternyata dianggap temen. Lebih sakit gak? Sakit. Makanya saya bilang, untuk percintaan, ngomong dari depan, ngobrol dari depan, apa tujuan kamu. Dari situ, dia akan lebih nyaman. Kenapa? Karena dia tahu, kamu ini orang bukan orang yang omong kosong. Kamu adalah orang yang apa adanya, dan cewek itu suka loh sama cowok yang apa adanya ngomong seperti itu. Tidak banyak tipu daya. Nah, bagaimana kalau kamu perempuan nih? Perempuan juga sama. Diri kamu tertarik sama cowok, katakan aja kenapa diri kamu suka sama tuh cowok. Misalnya saya tuh tertarik sama kamu, maaf ya, karena kamu tuh orangnya pintar, aku suka deh. Tapi habis itu ya udah, lihat responnya. Ketika dia responnya bagus, lanjutin. Kalau dia responnya jelek, tinggalin. Semudah itu. Dan sekali lagi, itulah cara ngobrol yang paling awal, paling basic, dan paling penting. Dari situ obrolan kamu tiba-tiba akan mengalir dengan sendirinya tanpa harus dipikirin pakai otak. Loh kok bisa mas? Iya, karena kalian berdua sudah tahu tujuan masing-masing dan tanpa ada topeng sama sekali. Ini enak deh, coba kamu praktekin. Ketika kamu praktekin ini, mungkin awalnya canggung, tapi lama-lama mengalir dengan sendirinya, dan diri kamu tiba-tiba kok rasanya enak ya mas, tidak ada groginya lagi. Ya benar, karena kamu sudah tidak pakai topeng. Ini masalah cinta. Nah, bagaimana kalau untuk masalah yang lain, Mas? Masalah bergaul sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara ngobrol untuk pergaulan. Ini menarik. Kalau kamu pengen menjadi orang yang menarik dalam pergaulan, perhatikan seni ngobrol yang saya akan ajarkan kepada kamu berikut ini. Jadilah orang yang tidak harus asik. Saya ulangi. Ketika kamu lagi bergaul sama teman-teman, terutama teman-teman baru gitu ya, entah teman kantor baru, teman kampus baru, atau siapapun, yang bikin kita jadi nggak asik apa sih? Yang bikin kita jadi aneh, canggung? Benar, karena di otak kita ada pikiran bahwa saya harus jadi orang yang asik, saya harus jadi orang yang menarik, saya harus jadi orang yang diterima. Sadar nggak pikiran seperti itu yang membuat kita tidak bisa menjadi diri kita yang terbaik? Karena penuh dengan tekanan yang membuat kita tertekan, betul. Nah sekarang pakai mindset baru atau pola pikir baru. Taruh di kepalamu sebuah kalimat sederhana. Ketika kamu ingin berbicara dengan orang baru, ingat perkataan saya bahwa diri kita tidak harus selalu menjadi orang asik. Saya ulangi, diri kita tidak menjadi harus selalu asik. Saya ulangi, boleh dibolak-balik nih. Diri kita tidak harus asik. Tidak harus asik ketika kita punya pola pikir itu. Kita tuh ngobrol-ngobrol aja. Begitu kita ajak ngobrol tuh orang-orang suka sama kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya udah emang enggak jodoh sama saya. Teman-teman, saya pernah bilang di beberapa video pagar kehidupan, sadar nggak sih nggak semua orang tuh bisa jodoh sama kita? Bukan hanya dalam asmara ya, tapi dalam pergaulan. Ketika ada orang yang kita udah ajak ngobrol, tapi dia nggak asik, itu bukan berarti kitanya yang salah. Bisa jadi juga bukan berarti dianya yang salah loh, bukan. Tapi kitanya sama dia nggak jodoh. Jadi buang jauh-jauh deh pikiran bahwa dia tuh adalah orang yang asik tapi kita enggak. Buang jauh-jauh pikiran bahwa oh kita nih orang yang aneh, orang yang cupu karena nggak bisa ngobrol. Saya kok gini banget, buang ya. Buang jauh-jauh perkataan seperti itu salah. Yang benar, ingat kalimat saya. Hidup tidak harus selalu menjadi asik. Ketika ada orang yang gak cocok sama kita, ya udah cari yang cocok. Pasti ada kok orang yang gilanya sama kayak kita, anehnya sama kayak kamu, gak jelasnya sama kayak kita, pasti ada. Nah itu tuh, itulah yang namanya orang satu frekuensi. Dari pola pikir yang benar ini, obrolan kamu akan mengalir dengan sendirinya. Jadi teknik ini masuk akal kan? Tidak memaksa kamu untuk pandai berbicara, tapi saya paksa kamu untuk menjadi orang di jalur yang benar. Karena kalau jalurnya udah benar, ngobrol bisa TikTok dengan sendirinya, bisa asik dengan sendirinya. Setuju nggak? Masuk akal ya? Nah yang terakhir,
Bagaimana caranya kita bisa pandai ngobrol, Mas, kalau sama orang yang ada kaitannya dengan karir atau pekerjaan? Wah, ini penting juga nih. Ngobrol sama calon nasabah, ngobrol sama atasan atau calon atasan mungkin. Gimana caranya? Kan saya kaku gitu, Mas, orang yang nggak bisa ngobrol. Caranya juga hampir sama. Nih, dengerin ya. Ini menarik tapi lucu sih. Ketika kita berbicara dengan orang yang ada kaitannya dengan pekerjaan kita, otomatis kita akan jadi lebih jaga jarak gitu ya. Takut salah ngomong, takut nanti kita ditegur, bahkan maaf banget nih, takut dia nggak jadi sumber rezeki kita gitu loh. Nah itu dia tuh, kita sering menjadikan manusia sebagai sumber rezeki. Itulah yang membuat pola pikir kita balik lagi jadi salah karena membuat kita tertekan. Bener nggak sih? Coba sekarang renungin ya, renungkan yuk. Kita kalau ngomong sama orang-orang yang ada kaitannya dengan pekerjaan, jadi kaku kenapa? Karena otak kita, pola pikir kita salah nih. Kita menganggap orang itu sebagai sumber rezeki. Yang namanya sumber rezeki, kalau hilang ya kita bakal jadi kayak kebakaran jenggot gitu. Panik. Aduh, nanti gua ngasih makan apa ya buat keluarga gua? Aduh, nanti saya ngasih makan apa ya buat orang-orang yang saya harus kasih makan? Terus kamu panik. Sekarang udah deh. Buang jauh-jauh pola pikir yang salah seperti itu. Katakan pola pikir yang benar, benerin pola pikir yang benar dengan pola pikir ini nih. Dia adalah manusia biasa. Rezeki saya bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Dia hanyalah perantaraan Tuhan dalam memberikan rezeki. Bahasa gampangnya gini, Tuhan Maha Pemberi rezeki dari semua orang, tidak harus dia. Ulangi lagi, Tuhan Maha Pemberi rizki dari semua orang kepada saya dan orang itu tidak harus dia. Ulangi lagi, Tuhan Maha Pemberi rizki melalui perantaraan semua orang dan orang itu tidak harus dia. Coba, dengan pola pikir sederhana kayak gini, kamu aja udah mulai mengangguk-ngangguk tuh, udah mulai setuju kan? Rasanya lebih ringan gak kepala kamu? Rasanya lebih asik ya? Batin kamu tuh rasanya lebih tenang, lebih damai gitu. Bener? Nah ini loh, cara kita memposisikan pola pikir, itulah cara ngobrol yang saya ingin ajarkan dari depan tadi sampai sekarang. Saya tidak mengajarkan kamu bagaimana cara ngobrol, karena saya ingin, dengerin baik-baik, saya ingin kamu tuh jadi diri kamu sendiri. Kalau ada orang ngajarin cara ngobrol harus begini, harus begitu, orang itu salah tuh. Kenapa? Karena orang itu memaksa diri kita, diri kamu untuk jadi dia. Gak bisa. Diri kita ini diciptakan Tuhan, udah asik dari sananya. Saya ulangi, diri kita diciptakan Tuhan udah asik dari sananya. Tapi masalahnya, kita tuh selalu terpenjara dengan pola pikir yang salah. Dari awal saya benerin pola pikir kamu, sehingga kamu jadi sadar, oh iya ya mas, bener juga nih video ini. Dari video ini saya akhirnya sadar bahwa yang salah itu bukan saya mas, tapi pola pikir saya. Betul. Coba kamu pakai pola pikir baru yang saya ajarkan di video ini deh. Dan lihat yang terjadi dalam hidup kamu. Lihat apa yang terjadi dengan cara kamu ngobrol. Kamu akan lebih luwes, lebih enak buat diajak ngobrol. Dan yang paling penting, diri kamu akan lebih menikmati hidup dengan cara ngobrol. Itu enaknya bukan main. Dicoba teman-teman, ini emas banget nih. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.